Salam selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan semoga kita tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas kita dalam satu hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahasa Batak dikatakan, alai ahu domadok tuhamu, kolong marohamu di musuhmuna, tangyakon hamuma akan apa buru-buru hamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya atau orang-orang yang mengikut Yesus. Yang pertama adalah kita harus mengasihi musuh. Yang kedua, bahwa kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu bahwa hal ini adalah pasti membingungkan pendengarnya pada saat itu. Mengapa demikian? Karena yang sering atau yang biasa terjadi adalah bahwa sesama manusia adalah harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup mengasihi apabila kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi tetangga kita, atau mengasihi yang satu marga, satu suku, satu kampung halaman. Itu adalah hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan tanpa pengajaran Yesus juga bahwa hal itu telah terjadi. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, apalagi di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang percaya atau katakanlah satu suku, pasti ada persekutuannya. Apakah itu hubungan marga, STM per 1 tahun, dan persekutuan-persekutuan yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Tentu bahwa ini semuanya adalah bagaimana supaya mempererat tali persaudaraan untuk supaya antara yang satu dengan yang lain bisa hidup saling mengasihi, saling memberi kasih kepada orang lain. Tetapi di dalam firman ini bahwa kita diajak bagaimana kita harus dapat mengasihi musuh. Ini dalam perintah baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru, yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Saudara-saudara, ini memang sulit. Sulit bagi kita dan sulit bagi manusia untuk mengasihi musuhnya. Tetapi ini adalah perintah Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Kalau dikatakan perintah, berarti setiap orang harus dapat mengasihi musuhnya. Itulah yang dinamakan mengasihi semua orang. Oleh karena itu, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen, suatu perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus harus benar-benar dilakukan. Bagaimanakah hidup yang mengasihi musuh itu? Hidup mengasihi musuh adalah berarti bahwa kita selalu dalam kehidupan kita memberikan ruang pengampunan bagi setiap orang yang membenci kita, bagi setiap orang yang menganiaya kita, bagi setiap orang yang memusuhi kita. Kita memberi pengampunan dan pengampunan. Tuhan Yesus pernah berkata, ampunilah mereka 7 kali 7 kali 7. Yang artinya bahwa setiap saat bahwa orang yang percaya kepada Kristus harus memberikan pengampunan di dalam kehidupan. Apapun kesalahan dari orang sekitar kita atau dari musuh kita terhadap kita,
Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus memberi pengampunan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya, bagi orang yang mengejek, bagi orang yang membenci. Kita harus berdoa. Inilah bedanya pengikut Kristus dengan dunia ini. Saudara-saudara, bahwa pengikut Kristus harus beda dari dunia ini. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Kristus memang harus berbeda dari dunia ini. Kalau dunia ini tanpa ajaran Kristus juga, pasti sesama yang mengenal, sesama kita di tengah-tengah dunia ini adalah bisa hidup saling mengasihi. Tetapi hal yang luar biasa, bahwa kita harus bisa berdoa, kita harus bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa ini adalah perintah yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oleh karena itu, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita bisa memberi pengampunan bagi orang-orang yang membenci kita, karena kita akan bisa memberi kasih atau mengasihi orang yang memusuhi kita. Dan kita juga berdoa, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan segala dendam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Tetapi mari kita memberikan pengampunan supaya kita dapat mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, sehingga mereka memperoleh pertobatan, sehingga mereka sadar dan mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya juga atas doa-doa kita diperbaharui oleh Tuhan, sehingga mereka bersama-sama dengan kita untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan gengsi, berikan pengampunan kepada setiap orang yang membenci kita, karena itu adalah perintah Tuhan kita, perintah yang diajarkan bagi kita, harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lakukan hal yang sangat luar biasa ini, mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.